tahun 98, tepatnya pada tahun 2005, kita berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung, ya. Sehingga Kota Blitar maupun beberapa kota kabupaten lain di Jawa Timur telah menggelar pemilihan pilkada sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020 terakhir kemarin di masa pandemi. Di sini kemarin nyoblos semua ya, usia yang 17 tahun ke atas. Nyoblos semua ya. Berarti mencerminkan, teman-teman sudah mencerminkan penerapan sila ke berapa kemarin? 4 ya. Jadi berkaitan dengan demokrasi itu adalah implementasi dari sila ke 4 ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berbeda dengan pemilu, partisipasi masyarakat di pilkada itu kemudian di tahun 2005 itu mencapai 73,5%, 05 ya. Lalu kemudian di tahun 2010 76,74%, pada tahun 2015 70,81% dan tahun 2020 itu 78,80%. Sekarang kita akan bicara tentang sistem eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam sistem eksekutif, Kota Blitar sudah berganti wali kota sebanyak 25 kali. Ya, meskipun pemilihan itu baru terjadi di tahun 2005 ya, Kota Blitar itu baru sudah melaksanakan pergantian wali kota sebanyak 25 kali. Yang pertama kali dipimpin oleh JH Burstra yang kepemimpinannya itu kemudian berada di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Ya, sehingga hari ini Kota Blitar yang kemudian dipimpin oleh Pak Santoso. Dalam sistem legislatif, Kota Blitar memiliki 25 anggota DPRD ya, ada beberapa partai. Dalam sistem yudikatif ya atau sistem peradilan di Kota Blitar sendiri memiliki pengadilan negeri, pengadilan agama dan kejaksaan negeri yang berfungsi sebagai lembaga peradilan. Nah, ini kita mau bicara ini aspek yang agak serius dan teman-teman harus memahami betul berkaitan dengan unsur kesatuan sosial budaya di Kota Blitar, terutama berkaitan dengan sejarah dan juga objek kebudayaan. Nah, kecil ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya, alhamdulillah. Jadi dulu ya, ceritanya dulu di fase kepemimpinan kerajaan ya, di saat Joko Kandung itu memimpin atau Adipati Aryom Blitar III, jadi yang dimakamkan di sini itu Adipati Aryom Blitar III ya. Itu kemudian sekitar tahun 1723 itu kemudian di bawah kerajaan Kartosuro Hardiningrat dipimpin Raja Mangkurat, Blitar itu jatuh ya di tangan penjajah Belanda ya. Dan saat itulah kemudian Blitar akhirnya kemudian berubah ya wilayahnya ketika dikuasai Belanda ya. Di tahun 1906 dipisah antara kota dan kabupaten ya. Lalu kemudian penjajahan di Blitar itu juga masih berlangsung dalam suasana yang menyedihkan ya, tentunya yang memakan korban jiwa banyak ya. Kaitannya dengan itu pada saat itu tahun 1906 ya, bersamaan dengan kota kabupaten yang lain, tidak hanya Blitar yang dipecah, tapi ada kota Malang ya, yang pokoknya yang ada kota kabupaten semuanya itu dipecah oleh Belanda ya. Mana aja? Kota Malang, ada kota Malang, kabupaten Malang. Mana lagi? Ke Kediri, ada kota dan kabupaten Kediri. Mana lagi? Tulungagung, kabupaten tok, kalau kotane. Mana lagi? Probolinggo itu ada kota kabupaten. Ada lagi mana? Pasuruan itu ada kota dan kabupaten ya. Terus lalu kemudian ada lagi Magelang ya. Kalau di daerah yang agak barat ada Madiun ya, kota dan kabupaten Madiun. Semarang itu juga sama ya. Semarang itu juga ada kota dan kabupatennya. Kecuali kalau Surabaya full semua berubah menjadi kota ya. Karena dulu juga ada Kadipaten Surabaya, pusatnya itu ada di Jalan Gendeng Kali 85. Jadi itu keratonnya, kerajaannya itu ada di daerah Gendeng Kali situ. Tapi seiring berjalannya waktu, Surabaya yang menjadi bagian dari pusat pemerintahan kolonial Belanda di Jawa Timur dirubah menjadi kota administratif semuanya yang berisi 31 kecamatan ya di Surabaya itu. Tapi kalau Jawa Timur paling banyak kecamatannya itu Malang, itu adalah 33 ya. Kacek telu sama Blitar ya, sama kota Blitar ya. Kota Blitar berapa? 3. Kalau Kabupaten Malang 33, berarti kacek telu. Telung baru telu. Bener ya? Kacek telu apa telung puluh? Ya telung puluh.
Jadi kalau yang di daerah mana namanya Ngantang ya, itu kalau ke Blitar itu lebih dekat Blitar, padahal dia kalau mau ngurus yang namanya KTP atau kartu pendudukan atau SIM itu harus ke Kepanjen terlebih dahulu. Waduh yo, sakno yo. Tapi tidak apa-apa ya, semoga nanti ada solusi ya, misalkan pelayanan-pelayanan didekatkan di daerah sekitar sana. Nah, bicara tentang sejarah, Kota Blitar tidak pernah dilepaskan dari peran Bung Karno. Bung Karno yang juga merupakan proklamator kemerdekaan Republik ya, lahirnya di mana? Lahirnya Bung Karno di mana? Surabaya, ojo salah ya. Jadi Kota Blitar ini hanya sebagai bagian dari tempat persemayaman atau dimakamkannya Bung Karno di tengah kedua orang tuanya. Jadi kalau ada sudah pernah ke makam Bung Karno, kanan kirinya itu adalah orang tuanya ya. Yang kemudian lahir di tanggal 6 Juni 1901 dan wafat 21 Juni 1970 ya. Dalam beberapa kunjungannya Bung Karno di Kota Blitar seringkali menjadikan Kota Blitar sebagai tempat rapat konsolidasi perjuangan kemerdekaan hingga menjadi bagian dari arah pembangunan nasional. Jadi Bung Karno dulu kalau kemudian ke Blitar ya, dari Surabaya maupun dari Jakarta turunnya di stasiun mana? Bukan stasiun Blitar, namanya stasiun Gebang. Nah, ada yang sudah tahu stasiun Gebang? Dekatnya Istana Gebang ya, itu ada stasiun Gebang. Bung Karno jadi turun ke situ ya, lalu kemudian jalan kaki ke Istana Gebang. Sekalipun itu jadi presiden, beliau juga jalan kaki karena dekat ya. Tapi sebelum berangkat ke situ, itu jalan itu mesti disisir terlebih dahulu ya. Jadi setiap yang mau dilalui oleh presiden, karena akses transportasi paling cepat saat itu adalah kereta api ya, maka dari Kediri ke Tulungagung itu kemudian ada petugas yang nyisir biar umurnya bolong tagak. Kita bisa membayangkan suasana ketika Bung Karno hari itu berkunjung ke Blitar. Nah, Bung Karno sendiri kemarin sudah kami jelaskan sebagai bagian dari yang melahirkan Pancasila ya, dasar kesatuan negara Republik Indonesia dari sebuah perenungan yang digali dari bumi Indonesia. Nah, ada lagi dalam aspek kesejarahan Blitar tidak bisa dilepaskan dari Supriyadi atau Sudanco Supriyadi. Nah, merupakan salah satu tokoh pemberontakan. Jadi kita sebut bukan perjuangan tapi pemberontakan. Biar kita mengingat-ingat bahwa kita senantiasa dulu pernah dijajah ya. Walaupun hanya 3,5 tahun dijajah, tapi sorone naudzubillah ya. Sangat luar biasa sekali penjajahan Jepang itu, kejam sekali ya. Sehingga pada tanggal 14 Februari di saat negara di belahan dunia yang lain itu melaksanakan atau merayakan Valentine, kita melaksanakan hari perjuangan tanah air, hari pembelaan tanah air ya. Jadi kalau mau merayakan Valentine 14 Februari ya, teman-teman yang ada di kota Kabupaten Blitar bisa digeser setelahnya atau sebelumnya ya. Paling ke tanggal 14 khusus bisa memperingati hari pemberontakan peta di Blitar ya. Bisa dipahami ya. Dan pemberontakan itu tidak hanya dilakukan oleh Sudanco Supriyadi, tapi bersama dengan teman-temannya. Makanya patungnya banyak di depan SMP 3 itu ya. Tahu ya, di depan Taman Makam Pahlawan Kota itu ya. Sudah pernah ke sana? Nah, sudah tahu ya. Jadi Supriyadi sendiri berjuang bersama Suparjono, Muradi, Dr. Ismail, Halir Mangkudijoyo, lalu kemudian Sunanto, Sudarmo, termasuk Sudanko Parto Harjono. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lagi, ini mungkin sebagian besar belum pernah ke sana. Ada yang pernah dengar monumen Potlot? Belum ya? Datang masuk ke Taman Makam Pahlawan. Nah, di dalam situ nanti di belakang sendiri, di belakang para makam pahlawan itu ada namanya monumen Potlot. Di mana monumen itu dulu adalah tempat bendera merah putih pertama kali dikibarkan di masa penjajahan Jepang. Yang meresmikan, yang membuat langsung adalah Jenderal Sudirman tahun 1946 ya. Kalau belum pernah silakan nanti datang ke sana. Kita tahu Bonrojo, kita tahu mungkin ada patung Bung Karno ya, tapi kita belum pernah tahu ada monumen Potlot. Padahal itu menyimpan histori atau menyimpan sejarah yang sangat ya, terutama terkait dengan pemberontakan peta. Oke ya. Jadi nanti teman-teman punya PR setelah nanti misalkan kita selesai ya 3 pertemuan atau mungkin di lain kesempatan teman-teman bisa datang ke Taman Makam Pahlawan ke belakang sendiri
cari namanya Monumen Potlot ya, itu ciri khas sejarah dari kota Blitar ya. Termasuk Supriyadi ini kemudian pernah ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat ya, lalu kemudian karena tidak pernah muncul, karena hilang, dianggap hilang, maka digantikan ya oleh Imam Muhammad Supriyadi Kusumo tanggal 20 Oktober 1945 ya. Kenapa? Atas perjuangannya, keberaniannya melawan pemberontakan yang dilakukan oleh tentara peta pada pemerintah Jepang. Nah, bicara tentang kebudayaan sendiri, setelah kita mengetahui aspek kesejarahan Blitar yang kemudian sangat luar biasa, maka kemudian kita juga harus memahami ada beberapa budaya ya, termasuk nanti bisa dicari di teman-teman kabupaten ya. Kalau di kota misalkan ada tradisi lesan itu berupa legenda ya, namanya legenda Aryo Blitar. Nanti bisa dicari ya, diinformasikan cerita tentang kegagahan Aryo Blitar yang kemudian mendirikan cikal bakal Blitar Raya. Lalu kemudian ada manuskrip ya, itu isinya adalah serat wayang ambio, ada adat istiadat ya, grebek Pancasila, setiap tanggal 1 Juni di kota itu selalu ada yang namanya grebek Pancasila. Lalu ada ritus ya, ritus itu mencakup 3 hal. Biasanya ritus kelahiran ya, ritus hidup dan ritus kematian. Ritus kelahiran itu ya tingkepan ya, lalu kemudian ono pitonan, telonan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian di luar itu ritus kehidupan ada nikahan ya. Lalu kemudian apa lagi? Biasanya sebelum nikahan adalah lamaran. Nah, itu bagian dari ritus. Kalau kematian apa? 7 harian ya, 40 harian sampai pendak siji, pendak loro ya, sampai pendak 1000 ya, 1000 harinya ya. Pendak telu ya. Seperti itu. Lalu kemudian berkaitan dengan pengetahuan tradisi ya, yang disimpan di kota Blitar ini juga banyak. Ada banyak makanan tradisi, ada obat tradisi, ada jamu tradisi. Nah, saya mengajak teman-teman semuanya sekali lagi untuk apa? Berpikir secara global tapi bertindak secara lokal. Bisa jadi teman-teman memproduksi makanan tradisional, memproduksi minuman tradisional termasuk jamu-jamu atau kemudian obat-obat tradisional untuk kemudian bisa diekspor ke luar negeri. Biar apa? Biar semangat Pak. Orang kalau kemudian semangat di dalam melakukan inovasi dan kreativitas, maka secara prinsip dia bisa mengembangkan sikap nilai-nilai kebangsaan ya, sudah tuntas pada persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Ada lagi teknologi tradisional yang menghidupi masyarakat se-ASEAN. Apa itu? Kentang teter. Amen goleki nang nggone Thailand, nang nggone Malaysia, sampai nang nggone daerah Kamboja, kentang teter itu juga ada di sana. Nah, dari mana kentang teter itu? Dari Blitar. Gak tahu tuh mon aku kentang teter Mojokerto, kentang teter Kediri, gak tahu tuh mon. Mesti kentang teter Blitar. Dan yang menciptakan adalah Mbah Turut ya. Bukunya sudah ada, ditulis oleh budayawan Kota Blitar ya, Mas Purwanto ya. Jadi bagaimana kemudian dia bisa menciptakan teknologi dan diwariskan ke anak cucu, cicit, tangga ya, sampai kemudian ada udek-udek dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa hidup. Nah, ini bagian dari yang kemudian harus kita wujudkan juga untuk kehidupan anak cucu cicit kita ke depan ya. Termasuk pada proses kesenian ya, ada jaranan trail, tari emprak, bahasa kita kemarin bahasanya apa? Jawa, Matraman. Masih ingat ya? Kalau orang Surabaya bahasanya apa? Jawa, arek. Lupa ya minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan kita jelaskan ada Jawa Matraman, ono Jawa arek, ono oseng, ono Madura. Ingat ya? Masih ingat ya? Berarti bahasa kita Jawa Mataraman. Oh, ada permainan rakyat, ada Nini Diwut. Pernah tahu Nini Diwut? Pernah tahu Nini Diwut? Gak tahu ya? Itu kayak main jailangkung gitu. Nah, itu dulu permainan anak-anak di permainan tradisional di Kota Blitar. Terakhir kali dimainkan 2019 atau 2018 seingat saya di Sana Gebang saat itu, di dalam sebuah perayaan ya. Itu permainan nasional, permainan tradisional di Kota Blitar. Kalau yang lain pasti sudah tahu ini, dakon, tahu ya? Jedrik, jeblak-jeblak suweng. Nah,
Saya pengen teman-teman juga mengimplementasikan itu kepada teman-temannya yang lain, saudara-saudara yang lain, adik-adik terutama, biar nggak dolinan gadget, nggak kecanduan aja, ya. Dulu di Kota Blitar pernah ada juga lomba antar RT, lomba antar kelurahan, lomba antar kecamatan berkaitan dengan permainan tradisional. Cabangnya banyak sekali, ada gobak sodor dan lain sebagainya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini juga sebenarnya bisa menghasilkan ekonomi. Seperti di kampung dolanan anak di daerah Mojokerto dan kampung dolanan anak yang kemudian ada di Jember. Orang-orang kota, orang-orang Jakarta, orang-orang Surabaya kalau mau mainan gobak sodor ya, itu bayarnya 50.000 kalau di Mojokerto sama di Jember per orang. Kalau yang main kira-kira orang 20, kalikan aja 50.000 kali 20. Menciptakan satu wilayah kampung dolanan anak. Hah? Bisa, karena apa? Mereka nggak ngerti Pak, permainan-permainan yang mengasihkan itu. Tapi kita punya, tapi kita lupa untuk bisa melestarikan itu. Oke? Ada lagi yang namanya olahraga tradisional, yaitu pencak dor. Ya, tahu semuanya ya pencak dor ya. Nah ini, insya Allah kalau banyak yang menggeluti orang-orang di luar Blitar dan lain sebagainya, ini bisa merupakan bagian dari cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional atau PON, gitu ya. Nah, terakhir ini ada unsur kesatuan ekonomi di Kota Blitar, ya. Ada ikon komoditas UMKM, ada sektor pariwisata dan sektor jasa yang ada di Kota Blitar. Ikan koi, udah tahu ya. Kendang jimbe udah tahu ya. Kalau dulu kendang jimbe itu kemudian diekspornya lewat Bali, sekarang Blitar sudah bisa melakukan proses ekspor sendiri. Jadi orang-orang Afrika, orang-orang Amerika Selatan, orang-orang Cina, dulu tahunya jimbe itu asalnya dari Bali. Kalau sekarang kita sudah bisa ekspor sendiri dari Kota Blitar, kita sudah tahu jalur perdagangannya. Makanya kita harus melakukan branding terhadap proses pembuatan kendang jimbe itu sendiri. Ada sambal pecel, es plaret. Di sini ada yang belum pernah makan es plaret? Sudah makan semuanya? Jujur lagi, ya pernah semua ya. Wajik kletek, belimbing Karangsari dan opak gambir. Ya, ini adalah ikon komoditas unggulan UMKM Kota Blitar. Ini juga bisa dikembangkan ketika kita memiliki pemikiran secara global, ya, lalu kemudian bertindak secara lokal, ya. Contoh koi, ini bisa kita kirim ke Thailand, bisa kita kirim ke Jepang, ya. Kalau kita bisa tahu pasarnya, jangankan koi, cupang aja bisa dikirim kemarin, waktu masih pandemi kemarin ya. Kalau sekarang komoditasnya sudah ikan koi. Nah, apa kendang jimbe sambal pecel es plaret itu kemudian juga nggak bisa dikirim? Bisa. Kalau kita kemas, kita urus BPOM-nya, kita urus IRT ya, izin industri rumah tangganya, lalu kemudian wajib kletek, belimbing Karangsari apa bisa? Bisa. Ya, ketika kita menggunakan kreativitas kita, inovasi kita. Kenapa seperti itu? Karena profil pelajar Pancasila kemudian harus inovatif dan kreatif, membawa label bangsa ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita bersama. Kalau sektor pariwisata, saya pikir sudah banyak ya. Kalau yang tahu makam Bung Karno, Istana Gebang, Monumen Peta dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa juga kampung kreatif ya di Kota Blitar. Contoh kampung Belimbing Karangsari, kampung Batik Turi, kampung Min di daerah Tanjung Sari, kampung Cyber di Gedok, kampung Boklen di Sukoharjo, dan kampung Batok di daerah Pakunden. Ya. Lalu untuk sektor jasa, ini ada banyak yang kemudian bisa dikembangkan melalui inovasi yang bisa kita praktekkan ya, sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila yang memiliki wawasan Nusantara ya, tentunya memiliki kearifan lokal juga. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan implementasi kesatuan ekonomi dengan kita menciptakan usaha-usaha berbasis akomodasi makanan minuman di hotel, kafe, angkringan dan sebagainya. Usaha jasa perusahaan dan pertokoan banyak ya, usaha transportasi, agen wisata, pergudangan industri, perbankan koperasi, digital marketplace ya. Kalau orang-orang luar Blitar, Jakarta terutama bisa mendirikan Gojek, bisa mendirikan Shopee, kita sebenarnya juga bisa membuat itu ya. Nanti ada pelatihan-pelatihannya insya Allah. Kalau kemudian nanti teman-teman dari PKBM Bahtera 2 akan fasilitasi ya, kalau ada yang minat kaitannya dengan digital marketplace. Ada indie product brand, jadi kalau kemudian kita main-main ya di kota, ada yang punya banyak distro, misalkan ada Barley, ada streetwear dan masih banyak lagi ya, termasuk ada banyak barbershop ya. Itu bagian dari
apa? Dari implementasi ekonomi ya, yang kemudian itu menjadi bagian dari ruang lingkup wawasan Nusantara basis kearifan lokal. Ada lagi pertanian, perikanan, pendidikan, dan yang terakhir adalah pegiat perdagangan jasa lainnya ya. Bisa jadi pemandu wisata misalkan. Insya Allah bayarannya dolar kalau wisatawannya dari luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman itu mau jadi pemandu wisata, insya Allah bisa. Satu orang bahkan bisa satu hari ini ya bisa dapat 400 dolar. Kalau dikurskan Indonesia, dikurskan rupiah, insya Allah kurang lebih 5 juta bayaran sehari. Kalau benar-benar kita mendapatkan wisatawan luar negeri. Ini adalah potret bagaimana kemudian kita harus berpikir secara global, namun bertindak secara lokal. Ya. Terakhir dari sini, dari teman-teman adakah pertanyaan? Jelas apa belas? Belas? Jelas? Jelas, alhamdulillah, tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Terakhir, ini ada pertanyaan yang kemudian nanti teman-teman juga bisa jawab minggu depan. Tapi jangan lupa yang pertanyaan minggu kemarin, hari ini dikumpulkan ya ke Pak Aris ya. Nanti ke Pak Aris ya, baik pertanyaan saya maupun pertanyaan Pak Novi dijadikan satu aja. Nanti akan kita kumpulkan, kita nilai. Insya Allah itu nanti akan menjadi bagian tolak ukur ya. Bagian tolak ukur nanti kelulusannya teman-teman. Apakah teman-teman lulus dengan sempurna? Apakah teman-teman ini lulus dengan sangat baik? Teman-teman ini lulus dengan baik atau lulus dengan cukup? Ya, itu ya. Oke, pertanyaan pertama, ceritakan dalam 3-5 paragraf tentang cara menerapkan pandangan think global act lokal. Jadi bagaimana teman-teman misalkan punya pandangan ke depan untuk menerapkan pikiran yang global ya, lalu kemudian tindakan secara lokal yang banyak tadi kemudian saya ceritakan. Yang kedua, sebutkan satu harapan atau cita-cita Anda terkait dengan kemajuan Kota Blitar, atau kemudian kalau yang tinggal di kabupaten, kemajuan Kabupaten Blitar ya, melalui satu unsur wawasan Nusantara. Boleh memilih ketahanan ya, lalu kemudian boleh memilih ekonomi, boleh memilih unsur budaya, sosial budaya, dan juga boleh memilih aspek politik ya. Bapak ngerti ono sing ngene iki dadi kades. Oh gak ada sing amin, gak ada sing pengen dadi kades. Anggota dewan, bojone anggota dewan. Oh buanter langsung kan. Jadi wali kota, jadi bupati, bojone bupati, bojone wali kota. Oh berarti sing dadi wali kota wedok sesuk. Ini bojone sing dadi soalnya ya. Jadi ada dua jawaban itu, sebutkan nama lengkap, asal kecamatan tinggal, dan nomor HP ya. Yang untuk pertanyaan minggu kemarin, tolong hari ini dikumpulkan ke Mas Aris. Oke? Sebelum kita selesai, bagi teman-teman semuanya kami minta untuk berdiri sebentar ya. Kita akan menyanyikan untuk penutupan kelas ini, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Biar apa? Biar kita punya semangat, biar kita punya motivasi. Apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari